Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi bersama dengan Miss Kurnia. Ya, itu kita akan membahas seputar dari kelas ke dunia. Guru Bengkulu berhasil menembus beasiswa Fulbright. Nah, kita akan cari tahu nih, Miss Kurnia, beasiswa Fulbright. Nah, ini beasiswa seperti apa nih? Terus juga siapa yang membuatnya? Terus juga siapa yang memberikan beasiswanya? Jadi beasiswa Fulbright itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, jadi Amerika itu bekerja sama dengan lebih dari 30 negara. Ya, mereka bekerja sama sudah cukup lama ya, dan setiap tahun setiap negara itu mengirimkan orang-orang yang mewakili negara mereka untuk berkuliah atau melakukan penelitian atau mengajar bahasa Indonesia. Kalau dia dari Indonesia ya, mengajarkan bahasa lah, bahasa mereka di Amerika itu. Jadi memang setiap tahun itu ada. Berarti 30 negara dari yayasan, berarti ini pemerintah Amerika bekerjasama dengan 30 negara ini. Lebih itu, iya. Berarti di sana ada dari 30 negara ini masing-masing mengajar bahasa negara masing-masing gitu? Iya. Untuk program teaching assistant ya, untuk program teaching assistant memang ada misalnya dari Pakistan, ya, dia mengajar bahasa Urdu. Dari Jepang, ya, dia mengajar bahasa Jepang gitu, dan dari Indonesia kami mengajar bahasa Indonesia. Dan kebetulan di angkatan saya itu ada 10 orang yang mewakili Indonesia untuk mengajar di 10 kampus di Amerika Serikat. Oke, semuanya bahasa Indonesia, mengajar bahasa Indonesia. Iya, karena program kami namanya itu Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Jadi kami mengajar antara kami menjadi asisten pengajar atau ada juga yang menjadi pengajar tunggal di sana. Berarti ini kalau berjalannya nih, Miss, udah semenjak kapan nih adanya beasiswa Fulbright ini? Sudah cukup lama itu ya. Jadi setahu saya itu tahun 1950-an itu sudah ada itu. Iya, sudah lama itu. Berarti ini setiap tahun selalu ada? Iya, selalu ada. Nah, bagaimana nih, ceritakan nih, Miss, untuk tahapan-tahapannya, apakah juga informasi ini tersebar di seluruh kampus atau memang dari kitanya nih yang mencari sendiri, selalu pantau misalnya sosial medianya kah, atau juga di websitenya? Jadi sebenarnya ya mereka memang mengumumkan dari media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, kemudian kapan mulai open ini gitu ya, seleksi gitu ya. Dan juga sudah banyak sih anak muda yang tahu tentang Fulbright, dan mereka sudah merancang strategi supaya bisa lolos di di tes tersebut. Jadi memang sudah sangat sudah sangat terkenal beasiswa Fulbright itu sendiri. Beasiswa paling bergengsi gitu. Salah satu yang paling bergengsi. Wah, jadi jadi pengumumannya itu bukan disampaikan lewat Diknas, bukan lewat mana. Memang dari situs web mereka langsung, dan sebenarnya sudah dinantikan oleh banyak sekali orang-orang ya. Nah, kalau pengalaman dari Miss Kurnia, Miss, awal mulanya itu apa saja, seperti misalnya yang dibutuhkan, mulai dari syaratnya mungkin, atau juga persiapan nilainya, mungkin ada standar nilai gitu. Iya, kalau saya akan bercerita di program saya ya, kalau untuk yang teaching assistant itu mereka hanya ada 2 seleksi. Yang pertama administrasi, kemudian wawancara. Dari wawancara itu kalau lolos ya berangkat seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali ya. Tapi dari administrasi ini wah luar biasa pasti. Dari TOEFL, terus juga nilai. Nah, standarnya berapa, Miss?
Kalau TOEFL minimal 550 yang Oke. ITP, ya. Saya terakhir kemarin Iya. 300-an. Tapi tetap bisa, itu bisa dilatih. Yang penting oke. rutin kalau TOEFL itu. Jadi memang mereka itu awalnya hanya minta TOEFL ITP. Nah, 550. Ketika sudah lolos nanti mereka akan membiayai penerima beasiswa untuk tes TOEFL IBT. Karena TOEFL IBT itu kan lumayan mahal, 2 Dan jutaan. itu di tempat ya. yang sudah mereka tunjuk gitu Di ya? Jakarta, Oh, di Jakarta. iya. Oke. Jadi nanti kami dibiayai ke Jakarta, dibelikan tiket dan dibayarilah ya, intinya ya hotel segala macam untuk tes TOEFL. Mereka yang membiayai. Dari situ menurut saya sebuah keuntungan. Betul, karena kalau biaya sendiri kan ya lumayan lah. Lumayan. Setahu Mau saya daftar TOEFL-nya aja, iya 2 jutaan lebih itu. Oke, kalau untuk Iya. dari segi nilai nih Miss, IPK misalnya. Kalau IPK minimal 3 kalau seingat saya ya. Tidak ini ya, tidak terlalu berat Oke. ya. Yang mereka benar-benar lihat tuh ya pengalaman. Pengalaman sesuai program yang ingin dituju. Oh, jadi seperti setiap itu. tahun ini ada program berbeda atau satu kali buka beasiswanya ada beberapa program? Iya, jadi programnya itu tetap sama ya. Tetapi bukanya itu berbeda-beda. Misalnya ada yang buka pendaftaran itu bulan Agustus, ada yang buka pendaftaran bulan April, Oh, program seperti itu. berbeda-beda gitu. Iya, dan ada kemungkinan apa ya? Kemungkinan berganti dari tahun sebelumnya, ada ganti pendaftarannya, misalnya tahun lalu bulan A, yang ini bulan B, seperti itu ada perubahan. Tetapi intinya tetap sama sih, yang mereka cari orang yang berpengalaman di bidang itu ya, di program yang ingin mereka tuju, dan juga TOEFL ya. Ada yang 500, ada yang 550, Wah. tergantung. Dan ini Iya. rekrutmen atau juga seleksinya open seluruh Indonesia, Miss, Iya, ya? Dari Bengkulu, se-Indonesia. angkatan Miss kemarin ada berapa? Setahu Miss mungkin ada teman-teman juga yang ikut. Kalau angkatan saya yang berangkat, itu kebetulan dari Provinsi Bengkulu hanya saya. Wah, yang Iya, lolos. yang Oke. mendapat beasiswa Tapi yang pada daftar tahun saya itu. rasa mungkin banyak ya. Kalau se-Indonesia mungkin Iya. ribuan kayaknya. Iya, ribuan. Karena kan ini salah satu beasiswa yang memang dinanti-nanti gitu. Iya. Oke. Iya. Nah, gimana rasanya begitu lulus? Tahu-tahu dapat info, wah keterima nih Iya. lulus. Ya, saya ya sangat bahagia ya. Jadi sebenarnya ya mengajar bahasa Indonesia itu ada lanjutan dari cerita saya ketika SMP itu. Jadi saya ketika lulus kuliah ya, saya mengikuti duta bahasa. Nah, saya mengikuti seleksi duta bahasa dan kebetulan saya menjadi pemenang pertama dan pergi ke tingkat nasional. Nah, ketika di tingkat nasional itu, duta bahasa nasional, ada salah satu pembicara ya yang mengatakan bahwa bahwa salah satu hal yang paling membanggakan dari menjadi duta bahasa adalah bisa mengajar bahasa Indonesia ya di negara yang bahasa utamanya itu bukan bahasa Indonesia. Oke. Jadi beliau bertanya, apa sih guna kalian, kan Trigatra Bangun Bahasa itu salah satunya ada menguasai bahasa asing. Nah, beliau mengatakan Pak Endang, kalau saya tidak salah namanya ya, Bapak itu bertanya, apa sih fungsi kalian menguasai bahasa asing? Nah, kami banyaklah ya, kami ini karena bahasa internasional lah segala macam. Tetapi Bapak itu kemudian mengatakan, jadi guna kalian menguasai bahasa asing adalah supaya suatu saat kelak kalian bisa mengajak orang asing bisa berbahasa Indonesia. Oke. Wah, itu jadi motivasi kembali gitu ya? Iya, jadinya saya teringat lagi kan sebenarnya sudah agak lupa ya dengan kejadian yang SMP itu ya. Kemudian ya saya teringat lagi dan selama menjadi duta bahasa ya kami
mengadakan banyak sekali krida bahasa Indonesia ya, yang semakin membangkitkan rasa cinta saya terhadap bahasa Indonesia. Kemudian saya mengikuti seminar, segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan, dan pengalaman itulah yang saya gunakan ketika mendaftar Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Iya. Begitu lihat, wah duta bahasa Indonesia nasional, wah keren-keren. Dan begitu dapat beasiswa nih, status sudah menikah atau masih single saat itu? Sudah menikah. Nah, ini nih pertanyaannya. Saya seleksi ketika sebelum menikah. Jadi saya mengikuti seleksi ini sebelum menikah. Pengumumannya setelah saya menikah. Pengantin baru, terus harus dipisahkan oleh jarak waktu benua lagi. Betul. Tapi otomatis pada saat itu calon suami nih hadir juga nih suaminya pemirsa ini. Nah, sudah tahu belum kalau Miss Kurnia ini lagi mengikuti seleksi ini? Iya, sebelum kami menikah memang saya mengatakan bahwa dia kan ngajak saya nikah kan, tapi saya mengatakan saya lagi mengikuti seleksi beasiswa Fulbright. Nah, bagaimana kalau saya lolos, apakah tetap diizinkan atau apa? Kami memang membahas itu, dan dia menyetujui kalaupun ketika sudah menikah saya dinyatakan lolos, ya dia insya Allah merestui ya untuk melepaskan saya sementara ya selama 10 bulan di Amerika. Iya. Padahal momennya itu adalah pengantin baru yang kemana-mana harus nempel. Terus tahu memang rezekinya harus terpisah 10 bulan. Oke, mungkin begitu nikah, begitu pengumuman lolos, ada nggak dari suami? Bisa dipikir-pikir lagi nggak? Dia konsisten. Konsisten ya. Saya kira mungkin iming-iming, karena mau menikah nih, biar diterima lamarannya, diperbolehkan. Begitu nikah, yang boleh dipikir-pikir lagi nggak usah berangkat. Dia mengizinkan ya, karena sudah dibahas dari awal juga. Oke, sudah hitam di atas putih ya, Miss ya? Iya, tapi memang awal-awal memang 1 bulan pertama itu ya memang berat ya. Apalagi kami bedanya 11 jam, Amerika sama Indonesia kan beda 11 jam ya. Jadi nggak bisa sleep call berarti dong? Iya, nggak bisa. Di sini pagi, di situ malam ya, di mana. Jadi ya awalnya ya itu saya menganggapnya sebagai perjalanan hidup ya, Mas. Dan memang itulah yang tantangan tadi ya, perjalanan hidup. Dan gimana ceritanya, Miss? Pertama kali untuk menginjakan kaki di Amerika nih dengan budaya yang berbeda, terus juga pola pengajar juga berbeda, semua serba berbeda. Gimana rasanya, Miss? Banyak yang mengatakan kalau baru ya, mungkin baru itu ada culture shock atau apa. Kalau saya secara pribadi ya saya tidak mendapatkan culture shock apa. Kita tahan dulu, Miss. Yang pastinya penasaran nih pemirsa opini, kenapa kok bisa Miss Kurnia tidak culture shock? Nah, jangan kemana-mana. Obrolan pas di sini akan kembali lagi hanya untuk Anda.